Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang mufasir dari kalangan sahabat. Imam Asyuyuti dalam kitabnya Al-Itqan mengatakan bahwa mufasir yang paling populer di kalangan sahabat ada 10. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Ibnu Mas'ud, yang keenam Ibnu Abbas, yang ketujuh Ubay bin Ka'ab, yang kedelapan Zaid bin Thabit, yang kesembilan Abu Musa al-Asy'ari, dan yang terakhir Abdullah bin Zubair. Namun dari kalangan khalifah yang empat ini, yang paling banyak dikenal riwayatnya tentang tafsir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedang dari tiga khalifah yang lainnya hanya sedikit sekali karena ditinjau kembali dari pendapat Asyuyuti, yaitu karena pendeknya masa jabatan mereka di samping mereka meninggal terlebih dahulu. Dari segi yang lainnya, karena mereka bertiga hidup pada suatu masa di mana kebanyakan penduduk mengetahui dan pandai tentang kitabullah. Sebab mereka selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya mereka mengerti dasar rahasia-rahasia penurunan, lagi pula mengetahui makna dan hukum-hukum yang terkandung dalam ayatnya. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu hidup berkuasa setelah khalifah yang ketiga, yaitu pada masa di mana daerah Islam telah meluas. Banyak orang-orang luar Arab yang memeluk Islam sebagai agama baru. Generasi keturunan sahabat banyak yang merasa perlu untuk mempelajari Al-Quran serta memahami rahasia-rahasia dan hikmah-hikmahnya. Karena itu, wajarlah riwayat daripadanya begitu banyak melebihi riwayat yang dinukil dari tiga khalifah lainnya. Setelah kita mempelajari tentang mufasir dari kalangan sahabat, sekarang kita akan menjelaskan tentang mufasir dari kalangan tabi'in. Setelah kita mengetahui mufasir dari kalangan sahabat, yang mana mereka menerima langsung pengajarannya dari Nabi SAW, kemudian bersambung lagi pada generasi selanjutnya, yaitu para tabi'in. Mufasir dari kalangan tabi'in ini diantaranya pertama Ahlul Makkah, di mana terdapat murid Ibnu Abbas. Dua, Ahlul Madinah, di mana terdapat murid Ubay bin Ka'ab. Dan yang ketiga, Ahlul Iraq, di mana terdapat murid Ibnu Mas'ud. Yang pertama, Ahlul Makkah, yang mana terdapat muridnya Ibnu Abbas. Antaranya Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Taus bin Kaisan al-Yamani, Atas bin Abi Rabbah. Yang kedua, Ahlul Madinah, yang mana terdapat muridnya Ubay bin Ka'ab. Antaranya Zaid bin Aslam, Abdul Aniyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Yang ketiga, Ahlul Iraq, yang terdapat muridnya Ibnu Mas'ud. Antaranya Alqamah bin Qais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Amir Asy-Sya'bani, Hasan al-Basri, Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Selanjutnya, aspek yang melemahkan tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur adalah tafsir yang berdasarkan pada riwayat-riwayat sahih, yakni tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, dan tafsir Al-Quran dengan riwayat sahabat atau dengan apa yang diriwayatkan oleh para tabi'in. Adapun sebab-sebab yang melemahkan tafsir bil ma'sur ada 3. Di antaranya, pertama, hadis-hadis maudhu, kedua, Israiliyah, ketiga, penghapusan sanad. Sebab-sebab yang melemahkan tafsir bil ma'tsur ada 3, yaitu yang pertama, hadis-hadis maudhu. Kata maudhu merupakan isi maf'ul dari kata wadha'a yang memiliki beberapa makna, di antaranya menggugurkan, meninggalkan, memalsukan, dan mengada-ngada. Para ulama hadis mendefinisikan hadis maudhu sebagai sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ngada atau dusta, yang mana tidak pernah beliau sabdakan, tidak pernah beliau kerjakan, maupun beliau takrirkan. Hadis maudhu mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Perpecahan tersebut mengakibatkan terbaginya umat Islam ke dalam beberapa firqah atau golongan. Timbulnya firqah-firqah dan mazhab menjadi sebab paling penting bagi timbulnya hadis maudhu'. Karena hal tersebut, para sahabat menjadi berhati-hati dalam menerima hadis dari seseorang. Yang kedua, Israiliyat. Menurut ulama tafsir dan hadis, Israiliyat adalah riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi. Penyebab digunakannya Israiliyat dalam penafsiran adalah karena banyaknya ahli kitab yang masuk Islam dan karena adanya kebutuhan penafsiran mengenai ayat-ayat yang berisi kisah-kisah yang masih global. Israiliyat mulai masuk ke dalam penafsiran sejak masa sahabat, meskipun para sahabat menukil kisah Israiliyat dalam jumlah yang sedikit. Para sahabat cukup ketat dalam menyeleksi kisah Israiliyat. Mereka membatasi hanya pada sekitar kisah-kisah dalam Al-Quran yang diterangkan secara global. Jika mereka menemukan kisah Israiliyat yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, maka mereka menolaknya. Dan yang ketiga, penghapusan sanad. Pada masa sahabat, riwayat mereka sudah pasti sahih karena mereka tidak meriwayatkan hadis kecuali sudah yakin dengan apa yang dikatakannya. Mereka tidak mau menerima hadis sampai dibuktikan dengan kesaksian atau sumpah. Lalu, pada masa tabi'in sudah mulai berkembang kepalsuan dan kebohongan karena timbulnya perpecahan aliran-aliran dan sudah mulai banyak Israiliyat. Oleh karena itu, para tabi'in sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Mereka tidak menerima hadis kecuali dengan sanadnya dan sudah dipastikan keadilan perawinya. Namun, pada masa sesudah tabi'in, sanad mulai dipersingkat. Bahkan, mereka meriwayatkan tanpa menyebutkan sanadnya dan mereka tidak menyelidiki kebenaran dari apa yang mereka sampaikan. Penghapusan sanad tersebut menyebabkan tercampurnya antara yang sahih dan tidak sahih. Selain itu, juga menyebabkan tidak diketahui lagi perbedaan tafsir yang berasal dari Nabi atau sahabat dengan tafsir Israiliyat yang dipalsukan dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.